namun semangatnya takkan pernah pudar hingga Tuhan kan berikan jalan. Nena Sukma Rahayu saat ini tercatat sebagai siswi kelas 6 sekolah dasar. Menjadi anak tertua dari 3 bersaudara, membuat Sukma, begitu ia lebih akrab disapa, merasa memiliki tanggung jawab lebih dibanding saudaranya yang lain. Salah satunya adalah turut membantu sang bunda menghasilkan rupiah. Sudah 3 tahun belakangan ini keluarganya menggantungkan nasib dari menjual rempeyek serta jajanan ringan buatan sang bunda. Jika sedang libur sekolah seperti sekarang, bocah 12 tahun ini dapat membantu mempersiapkan bahan dan bumbu rempeyek sejak pagi hari. Tapi di hari biasa, Sukma hanya bisa membantu mengantarkan pesanan rempeyek ke beberapa warung saja yang ia lakukan setelah pulang sekolah. Mak sakit, niku kula jane kepengin ngerancangi ibu, damel golek alto, damel kula jajan kali adik, kali timbas susu adik Arun, kali timbas obat-obat mak. Bagi Sumiyah, ibunda Sukma, kenyataan yang harus ia hadapi terasa semakin berat dengan status orang tua tunggal. Ia tak pernah menerima tanggung jawab yang pasti dan jelas dari seorang suami. Jangankan sebuah kabar, sepeser pun nafkah tak pernah ia terima. Bahkan di saat buah hatinya membutuhkan biaya pendidikan. Hanya berbekal keteguhan hati untuk darah dagingnya lah, Sumiyah mencoba terus melangkah dan berdiri meski di atas kakinya sendiri. Berat, Mbak. Beratnya nggih. Ngurusi lare 3 kan paling butuhannya lare tas sak monten-monten kan jajan. Sumiyah merasa beruntung Tuhan menitipkan anak-anak yang mau mengerti kesulitan yang tengah dihadapi. Bahkan tercetusnya ide awal berdagang rempeyek ini justru datang dari Sukma, putri sulungnya. Agar hasil rempeyeknya sempurna, Sumiyah menggunakan kacang tanah yang sebelumnya telah dijemur. Selain itu, ia juga membutuhkan udang kecil alias ebi, serta berbagai jenis bumbu. Seperti daun jeruk purut, ketumbar, kemiri, garam, kunyit, serta bawang putih. Semua bumbu ini harus dihancurkan terlebih dulu. Penggunaan kunyit sendiri bertujuan agar rempeyek tidak pucat, melainkan berwarna kuning alami yang aman bagi kesehatan. Sedangkan daun jeruk berguna supaya rempeyek memiliki aroma khas yang menambah sedap rasanya. Agar hasil gorengan rempeyek bisa menjadi lebih renyah lagi, biasanya Sumiyah juga membutuhkan kocokan telur yang nantinya akan dicampurkan pada adonan. Jika seluruh bahan telah siap, maka langkah awal yang dilakukan adalah mencampurkan bumbu halus, kocokan telur, tepung beras, dan tapioka dengan air secukupnya. Diaduk hingga semua bahan tercampur merata. Meski baru bisa sebatas membantu seperti ini, Sukma merasa ada secercah kelegaan dalam hatinya, lantaran bisa sedikit meringankan beban ibunya. Apalagi ia pun menyadari, selain ia dan 2 adik kecilnya, masih ada sang nenek pula yang jadi tanggungan sang bunda. Ya kepengin nolong ibu, emak, kalian adik Vira. Ya paling ya ngomong adik, mungkin ibu cek Devira cek ngerancangi ibu. Kepingin ngerancangi ibu kali emak.
Selain rempeyek, untuk memasukkan tambahan, Sumia juga biasa membuat kue pilung. Dan karena sifatnya hanya sebagai tambahan pemasukan, Sum memang hanya membuat kue pilung dalam jumlah sedikit saja. Itu pun tidak setiap hari ia membuatnya. Baginya sesulit apapun cobaan menjadi seorang ibu tunggal akan terus ia perjuangkan demi kesejahteraan hidup keluarganya. Mesti jalannya, Mbak. Soalnya saya nggak ada kuat kan, emak, anak-anak kulo, pokoknya kulo kudu sakit. Ngingoni anak kulo, kalian nyekolahaken, uripnya gak susah, Mbak. Sambil menunggu pilung matang, Sumia lantas mulai menggoreng rempeyeknya. Sebelum digoreng, ia harus memastikan adonan rempeyek memiliki kekentalan yang pas. Jika dirasa masih terlalu kental, maka adonan harus kembali ditambahkan air, supaya hasilnya tidak terlalu tebal atau menggumpal. Rempeyek memang termasuk penganan sederhana, namun untuk hasil yang sempurna, proses penggorengannya membutuhkan teknik tersendiri. Untuk mematangkan adonan kacang atau ebi, minyak gorengnya harus banyak dan panas. Menuangkan adonan juga membutuhkan kecermatan agar hasilnya tidak rusak atau pecah. Sum juga harus selalu siaga, mengatur besaran api yang dihasilkan tungku kayunya ini supaya rempeyek tidak mudah gosong. Damel sekilo, untungnya 20, Mbak, bersih. Kan dapatnya 70, modalnya 50. Peyek. Soalnya kan peyek bendinten. Terus gorengannya nggih paling gede damel lare-lare ngaji niku tok. Setengah jam telah berlalu, kue pilung pun sudah matang. Sebelum dijadikan satu, keduanya harus didinginkan sejenak. Biasanya Sum menjual pilung yang sudah dikupas, kemudian dilumuri dengan parutan kelapa seperti ini. Untuk sepotong pilung, Sum jual seharga Rp500 saja, sesuai dengan kemampuan ekonomi sebagian besar anak di wilayah tempat tinggalnya ini. Sudah menjadi tugas Sukma maupun Vira adiknya untuk membungkus rempeyek seperti ini. Lahir dari keluarga serba terbatas, membuat keduanya sadar saling membantu merupakan hal yang harus dilakukan. Kula kali Devira ngancangi ibu, mungkin kerjanya dibagi kali. Kula sing damel bumbu peyek, Devira damel pilung. Kali ngerancangi bumbu-bumbune. Lek maten niku nggih kula ngerancangi ibu bungkus peyek, Devira sing ngomong adik. Untuk 12 bungkusan besar rempeyek dijual Rp10.000 saja, serta Rp5.000 untuk 13 bungkusan kecil. Hasil yang tak seberapa, namun jika ditekuni dan dijalani dengan ikhlas, dapat menjadi berkah yang patut disyukuri. Yen niku kula duwe pikiran jalane gawe ibu mboten nadang niku kula lurus rosokan. Terus niku ingat niku terus kula kali ibu diskusi ngomong, "Bu, pengen damel peyek." Terus gini ku ibu nggih setuju mawon lek kula mboten izin. Mengantarkan rempeyek ke warung adalah tugas Sukma berikutnya. Kok mentolo, wong gerang, ngkon anake nyambut gawe, ngoten lho. Kula nggih saken, Mbak, soalnya kan kula nggih nate dadi lare alit sekolah mboten sanggup kan nggih. Rasane ati ya napa ngoten lho, ngiyen. Demi menjemput rejeki, Sukma dengan mantap menembus jalanan berdebu di bawah teriknya sengatan matahari. Walau sepeda usangnya ini rentan masalah, ia percaya doa sang bunda akan selalu mengiringi setiap langkahnya. Ini mboten kenging, mboten saged tadinya kalau ngerem kali sama kaki sandal.
paling niku biyen peke remuk niku gara-gara kita tiba niku bane metu meledos bocor. Orang warungnya tumbas katanya protes gak mau soalnya peknya remuk artinya ditolak. Jajaran warung inilah yang menjadi pelanggan tetap rempeyek buatan ibunya. Berkat kegigihannya pula, Sukma akhirnya dapat menjaring lebih banyak kios untuk membeli dagangannya. Assalamualaikum. Kalau niku niatan katanya kan dekek cuma toko-toko sini aja. Gak enten langsung uangnya, gak enten sing dasek deleh, ninggal, katanya benjing nggak nganterin malih. Kalau orangnya ada duit ya langsung dibayar langsung, kalau nggak ada paling besoknya. Biasanya Sukma mengantarkan pesanan rempeyek setiap 2 hari sekali. Namun bisa meningkat jadi setiap hari jika kios langganannya sedang ramai pembeli. Berangkat sekolah nggak sanggup, nggak sarapan sampai jam 2 nggak ada. Ibu nggak masak, saya kepikiran. Terus kalau nggak keinget kalau pikiran diskusi itu nggak botol nanti mungkin ditol dan Pak Soleh mungkin dapat harta 10.000 tambah nempor.